Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hari-hari tasyrik. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Sa'ud hafizahullah ta'ala, dia mengatakan, akhil muslim, wahai saudaraku muslim, inna idraka ashri dhil hijjati ni'matun azimatun min ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi. Sungguh mendapati 10 Zulhijjah, seseorang memasuki 10 Zulhijjah termasuk nikmat yang sangat agung di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Wa inna wajibal muslimi istish'aru hadhihi an-ni'mati wa ightinamu hadhihi al-fursati. Maka wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa merasakan nikmat ini. Merasakan nikmat ini dalam hati kita, bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Kemudian setelah kita merasakan, menyadari atas agungnya nikmat ini, maka tentu seseorang akan memanfaatkan hari-hari tersebut. Seseorang akan memanfaatkan hari-hari tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi ay yakhussa al-'ashra bimazidi inayatin. Bagaimana cara memanfaatkan waktu-waktu atau hari-hari ini? Dengan mengkhususkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan perhatian yang sangat besar, dengan menumbuhkan rasa semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyujahida nafsahu bitta'ah, dia bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, dia mengatakan, kanu, menceritakan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, para salaf terdahulu. Kanu yu'azzimuna 13. Para salaf dahulu mereka memuliakan ada 10, ya, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Yang pertama adalah al-'ashr al-akhirah min Ramadhan. Para ulama dahulu memuliakan
10 terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal ashrul awwala min Dzulhijjah. Kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awwala minal Muharram. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi para ulama sangat-sangat memuliakan bulan ini dengan menambah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min fadlillahi ala ibadihi kasrata turuqil khairi. Dan di antara keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita semua jalan-jalan yang banyak untuk mendapatkan kebaikan. Bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai musim untuk manen pahala. Hari-hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai musim untuk kita panen pahala. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini telah disebutkan oleh atau telah dikumpulkan oleh Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala. Dia mengatakan di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang pertama iqsamullahi biha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, walayalin ashar, dan 10 malam, demi 10 malam. Wallayali huna fi qawli jumhuril mufassirin wa jumhuril khalafi wa huwa ahadu tafsiris salafi annaha wa huwa ahadu tafsiris salafi annaha ashru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi wa huwa sahih. Dan inilah yang sahih, yang tepat, tafsiran yang tepat untuk walayalin ashar ini, surah Al-Fajr ayat 2 ini. Yang tepat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal qa'idatul mutaqarriratu taqul. Sedangkan kaidah mengatakan, idza aqsama Allahu bi syai'in min makhluqati fali bayani fadlihi wa 'izami amrihi. Kaidah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ingat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita sebagai hambanya diharamkan untuk bersumpah dengan menyebut makhluknya. Tapi kita bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita diharamkan untuk bersumpah dengan menyebut nama Nabi, nama orang tua, demi Nabi, demi orang tuaku. Tidak boleh. Harus menyebut nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebuah kaidah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, itu menjelaskan bahwasanya makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah itu sangat utama, memiliki keutamaan yang besar, kemudian perkaranya besar, di dalamnya pasti ada sesuatu yang sangat besar, entah itu dilipat gandakan pahala dan seterusnya. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan asy-syamsi, dengan matahari, wal fajar, demi waktu fajar, demi waktu sore asar, atau demi masa, dan masih banyak lagi yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dari makhluk-makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min fadailiha anna fiha al-yawm
alladzi akmalallahu bihi ad-dina wa huwa yaum Arafah. Di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah Allah Subhanahu wa taala pada hari di antara hari 10 Zulhijjah ini, yaitu di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, menyempurnakan nikmatnya. Oleh karena itu, orang Yahudi pun faham akan hal ini. Orang-orang Yahudi dia berilmu akan hal ini namun dia tidak mengamalkannya. Itulah sifat orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Oleh karena itu orang Islam yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya itu seperti orang Yahudi. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu itu seperti orang Nasrani. Para muslim dan muslimah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalika al-yawma 'idan." Ada satu ayat yang kalian baca di kitab kalian. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kepada Yahudi, orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yauma 'idan. Sungguh hari itu akan saya jadikan hari Id. Hari untuk berbahagia. Ya, itu kalau ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana orang Yahudi itu tahu dan hafal ayat itu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, "Ayu ayat? Ayat apa itu?" Kata Yahudi ini dia mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Lihat, orang Yahudi menghafal ayat yang turun untuk kaum muslimin. Bahkan dia sampai-sampai mengatakan, kalau ayat ini turun kepada kami, kami akan jadikan dia hari Id. Lihat, orang-orang Yahudi pun tahu bagaimana keagungan di antara 10 hari Zulhijjah ini. Kita sebagai seorang muslim tentu harus lebih faham dan lebih mengerti bagaimana kita harus memanfaatkan hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa taala. Apa kata Umar? Dia mengatakan, "Qad 'arafna dzalik." Kami tahu hal itu. Dzalikal yaum, kami tahu hari itu. Hari apa? Wal makan alladzi nazalat, dan tempat turunnya ayat itu kami tahu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri untuk khutbah, sedang berdiri untuk memberikan pencerahan di hari Arafah. Ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hari itu turun di hari Jumat. Hari Jumat itu hari Id. Ya. Dalam mingguan, hari Id mingguan itu hari Jumat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa min fadailiha mudha'afatu ujuril a'mali fiha. Fal hasanatu fi hadhihi al-'ashri laysat kal hasanati fi ghairiha kama huwa muqarrarun bil adillati. Di antara keutamaan 10 Zulhijjah ini adalah dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan pahala di dalamnya. Semua amal saleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Semua amal wajib, ya, perkara-perkara yang wajib, salat, kemudian bersedekah atau zakat mal misalnya, kemudian juga semua perkara yang wajib, kemudian juga ketika seorang qadha, ya, makanya seorang itu disunahkan untuk mengqadha di hari-hari ini, qadha Ramadan, dan itu wajib agar pahalanya makin berlipat-lipat. Ya. Jadi amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di 10 hari
Pertama bulan Zulhijjah ini tidak seperti amalan-amal, pahalanya tidak seperti amalan-amalan yang amalan-amalan wajib sunnah yang kita lakukan di selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin muslimat, akan agungnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa min fadailiha annaha hiyal ayyamul ma'lumatul lati syara'a fiha kasratu dzikri min takbir wa tahlil. Di antara keutamaannya adalah di antara hari-hari yang telah diketahui, ma'lumat, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, syariatkan kepada kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka menyaksikan manafi'a, manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir di hari-hari yang telah diketahui. Ala ma razaqahumullah min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isal faqira. Di sini para ulama mengatakan hari-hari yang maklumat, hari-hari yang telah diketahui itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, wa min fadailiha syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha bi annaha afdalu ayyamid dunya. Di antara keutamaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan. Rasulullah SAW bersaksi bahwasanya hari-hari ini, 10 hari Zulhijjah ini termasuk hari terbaik dunia. Hari-hari terbaik di dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, Inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashri. Sungguh hari-hari dunia yang paling baik itu adalah hari 10 Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Oleh karena itu para ulama, lihat sampai para ulama itu berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah. Ya. Lihat di sini perselisihan para ulama tentang hal ini menunjukkan bahwasanya bagaimana agungnya 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Sampai-sampai mereka mengatakan, membandingkan dengan 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah 10 awal Zulhijjah. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah 10 terakhir Ramadan. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mentafsil, dia memerincikan rahimallahu taala dengan mengatakan 10 malam terakhir yang paling baik, yang paling utama adalah 10 malam terakhir Ramadan. Ya, 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian 10 siang atau hari, ya 10 hari siangnya maksudnya, yang paling baik adalah 10 awal Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang ke-6, di antara keutamaannya adalah wa min fadailiha wujudu yaumi Arafah fiha wa huwa al-yaum at-tasi'u min Dzulhijjah. Adanya, ya terdapat di dalamnya hari Arafah, yaitu di hari ke-9 Dzulhijjah. Wa huwa yaumun tujabu da'awatu. Hari yang doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tughfaru fihi zallatu. Hari yang semua kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tiqullahu fihi al-ibadah.
Hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala paling banyak memerdekakan atau menjauhi hambanya dari api neraka. Di hari 9 Zulhijjah tersebut. Wa yadanullahu min ibadihi, dan Allah pada hari itu, di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, Allah turun di langit dunia. Allah turun di langit dunia. Wa yubahi bihimul malaikatahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan hamba-hambanya yang di Arafah, di hari Arafah tersebut, yang sedang wukuf di depan para malaikatnya di langit pertama, di langit dunia ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan hamba-hambanya dari api neraka, ya, kecuali di hari Arafah. Di hari Arafah. Oleh karena itu, para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala, mari kita bersemangat untuk memanfaatkan waktu-waktu ini dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga selanjutnya yang ketujuh adalah bahwasanya 10 hari ini ditutup dengan haji akbar, ya, yaitu di hari yang ke-10 haji akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumul hajjil akbar, hari haji besar. Apa itu? Yaitu yaumul ashir, hari yang ke-10. Hari yang ke-10, yaumul id, hari Idul Adha. Ya, haji akbar, dikatakan haji akbar. Kemudian selanjutnya, wa min fadailiha ijtima'u ummahatil ibadati fiha. Di antara keutamaan 10 Zulhijjah ini adalah terkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya. Ya, ibadah-ibadah besar terkumpul di 10 Zulhijjah ini. Yang tidak terdapat, yang ibadah-ibadah ini tidak terkumpul di hari-hari atau di bulan-bulan selainnya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullah, di antara yang menjadikan hari-hari 10 Zulhijjah ini istimewa adalah terkumpulnya ummahatul ibadah, induk-induk ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang sangat utama. Di antaranya apa? As-shalah, salat. Was-siyam, puasa. Was-sadaqah, sedekah. Wal hajj, dan haji. Di bulan Ramadan salat ada, puasa ada, sedekah ada, tapi enggak ada haji. Ya. Jadi 4 ini induk ibadah ini tidak terdapat di bulan-bulan selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya hari-hari 10 Zulhijjah ini dilipat gandakan pahala seorang hamba, entah itu pahala wajib, pahala sunnah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha, amal saleh yang dilakukan di dalamnya. Lihat di sini amal saleh, disebut amal saleh saja, tidak ditentukan wajib atau sunnah. Ini menunjukkan maksudnya umum, baik wajib maupun sunnah. Ahabbu khairun wa ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang dikerjakan di dalamnya amal saleh yang sangat baik, yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam. Ya. Dari hari-hari 10 Zulhijjah ini. yakni ayyamil ashr, ayyamal ashri. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Lihat, ketika sahabat mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, mengatakan demikian,
Hari yang paling terbaik yang amal soleh dilakukan adalah di 10 hari Zulhijjah, 10 pertama bulan Zulhijjah. Sampai-sampai para sahabat membandingkan dengan amalan yang paling besar, yaitu jihad kepada Allah. Jihad, ya. Jihad menjunjung tinggi nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, para sahabat membandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan amalan yang paling besar yang mereka anggap, yaitu jihad. Lihat, perbandingannya jihad, amal saleh yang dilakukan di 10 pertama hari pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Saking besarnya, ya, amalan-amalan atau pahala-pahala yang dilakukan, pahala-pahala amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Walal jihadu fisabilillah. Tetap lebih baik amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari ini daripada jihad fisabilillah. Kecuali, kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad, ya, berjihad, pergi ke medan jihad membawa hartanya dan dia tidak kembali, yaitu mati syahid. Ya. Para muslim dan muslimah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian amal-amal saleh yang disunnahkan untuk dilakukan di 10 hari Zulhijjah ini, yang pertama adalah as-siyam, berpuasa. Memperbanyak puasa mutlak. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, silahkan. Ya. Mau 1, 3, 5, 7 juga tidak mengapa. Yang penting memperbanyak puasa. Fayusannu lil muslimi ayyasuma tis'a Dzulhijjah. Disunahkan untuk seorang muslim untuk puasa 9 hari Zulhijjah ini, 1 sampai tanggal 9. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hassa 'ala al-'amal salih fiha. Karena Nabi sallallahu menganjurkan untuk beramal saleh dalamnya, dan puasa termasuk amal saleh. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Asyura wa 9 min Dzulhijjah wa 3 ayyam min kulli syahrin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, kana yasumu, senantiasa berpuasa Asyura dan 9 Zulhijjah, dan 9 hari Zulhijjah, bukan tanggal 9, 9 hari Zulhijjah, dan 3 hari setiap bulannya. Kemudian wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yasumuha, dan Abdullah bin Umar juga berpuasa. Ya, puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Begitu juga para ulama tabi'in, Mujahid rahimahullah juga berpuasa. Siyamuha, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu istihbab syadid. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Adapun yang telah tersebar di sebagian masyarakat, mereka berpuasa mereka mengkhususkan hanya berpuasa di tanggal 7, 8, 9. Fahadha takhsis la asla lahu wa la dalil alaihi. Pengkhususan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dan tidak ada asalnya. Ya. Kemudian amalan yang kedua adalah takbir dan tahlil, memperbanyak takbir dan tahlil. Kalau kita mengatakan takbiran, memperbanyak takbiran. Ya, memperbanyak takbiran. Dan boleh juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan mudah sekali di lisan kita. Apa yang membuat kita sulit untuk mengucapkan walaupun itu mudah untuk kita gerakkan lisan kita untuk menyebutkannya? Maksiat yang kita lakukan. Para muslim dan muslimah rahmati Allah tabaraka wa taala. Yajharu bihi ar-rijalu. Para lelaki bertakbir dengan suara yang keras di hari-hari ini. Wal mar'atu takhfidu biha sautaha. Adapun perempuan, para wanita, mereka melirihkan suaranya ketika
takbiran di hari-hari ini. Sebagaimana perkataan atau hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam ashar fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Perbanyaklah di dalamnya tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, kemudian tahmid, alhamdulillah. Itu takbiran itulah. Ya, atau tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar juga tidak mengapa. Dan kita lihat bagaimana praktek para sahabat tentang hal ini. Sampai-sampai Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka sengaja keluar ke pasar untuk bertakbir, mengingatkan orang-orang untuk bertakbir. Dan ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang hampir-hampir terlupakan, sunnah yang hampir-hampir ditinggalkan. Maka menghidupkan itu, orang menghidupkan sunnah ini pahalanya pun lebih besar. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa ta'ala. Wa takbiru naw'an, dan takbiran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya, ada dua macam. Yang pertama takbir muqayyad, yang kedua takbir mutlak. Atau yang pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak ada batas waktunya, yang tidak ditentukan waktunya. Kapan dimulai? Dimulai dari sejak tenggelamnya matahari hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Sampai kapan? Sampai sampai asar, ya, sampai waktu asar di hari tanggal 13 Zulhijjah. Ya, hari ketiga hari tasyrik. Itu sampai itu takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad, yang sudah ditentukan waktunya. Namun hal ini tidak ada yang marfu, tidak ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Namun para sahabat melakukannya. Ya. Ini termasuk sunnah para sahabat. Takbir muqayyad. Takbir yang telah ditentukan waktunya. Kapan itu? Untuk orang yang tidak berhaji, dimulai dari waktu subuh, waktu fajar tanggal 9 Zulhijjah, waktu hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai situ. Ini untuk dari subuh ya, setelah subuh dia takbir. Setiap waktu sholat sampai sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah itu. Ya, sampai sholat asar. Maksudnya habis subuh, habis zuhur, setelah sholat zuhur, ya, itu takbiran. Itu waktu muqayyad. Yang telah ditentukan waktunya untuk takbiran di Zulhijjah ini. Ya. Dan lafaz takbir itu muwassa'. Ya, lafaz takbir itu muwassa'. Muwassa' maksudnya diberikan kebebasan lafaznya. Yang penting takbir, tahlil, tahmid. Ya. Di antaranya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Atau Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan masih banyak lagi. Semua orang menghafalkan ini. Entah itu anak-anak juga sudah menghafalkan. Ya, ini untuk kita perbanyak melakukan hal ini, yaitu takbiran. Ya. Di sini Syekh mengatakan tukabbiru fil masjid. Pasti kita takbiran di masjid. Fi baitik, di rumah kamu. Wa fis suq, di pasar-pasar. Wa fi tariqika, di perjalananmu. Ya. Kita sedang mengendarai motor, mobil, sambil takbiran. Ya. Wa dzakkir bihi ahlak, ingatkan istri-istrimu, keluarga-keluargamu, ingatkan akan hal ini. Takbiran sambil masak, takbiran. Wa'awwid auladaka ala dzalik,
dan biasakan anak-anakmu untuk bertakbir ya di hari-hari ini. Ajari mereka anak-anak kita untuk takbiran di hari-hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-iktsaru min al-a'mal salihati umuman, memperbanyak amal saleh secara umum. Ya, memperbanyak amal saleh secara umum. Kita berusaha untuk lebih khusyuk untuk melakukan ibadah di hari-hari ini. Ya, kita usahakan, baik itu amalan wajib atau amalan-amalan sunnah. Jangan kita tinggalkan sholat-sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Itu lebih utama daripada jihad di hari-hari ini. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga diantaranya adalah sholat berjamaah. Jangan kita tinggalkan. Kemudian juga memperbanyak baca Al-Quran. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seandainya seorang itu mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari ini, maka khatamkanlah. Ya. Bahkan kita harus lebih meningkatkan ibadah kita sebagaimana daripada amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di 10 terakhir Ramadan tersebut. Ya. Ibadah di hari-hari ini lebih kita tingkatkan daripada di bulan Ramadan tersebut. Ya, karena agungnya, besarnya pahala yang kita dapatkan di hari-hari ini. Kemudian yang keempat, Yaumul Arafah, hari Arafah. Ya, hari Arafah, Ayyamul Fadilah, hari yang sangat utama, hari Arafah ini. Tadi kita katakan hari di mana dikabulkan doa-doa. Dan doa yang terbaik pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Doa para nabi. Ya. Kemudian hari diampuni dosa-dosa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, berdoa, menangis di sana mereka dengan terik matahari. Mereka berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada para malaikatnya, "Ma arada haula." Apa yang mereka inginkan? Mereka datang dari jauh dengan keadaan berdebu, penuh dengan debu baju mereka dahulunya ya. Orang-orang haji dahulu seperti itu. Kalau sekarang AC, disediakan AC. Ya. Apa kata ini? Para malaikat mengatakan, tidak ada yang mereka inginkan kecuali datang kepadamu wahai Allah. Mereka datang kepadamu untuk berdoa, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya telah mengampuni mereka. Saya telah mengampuni mereka. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, di sana ada fulan, di sana ada fulan yang seperti ini perbuatannya. Ya, maksudnya berdosa, pendosa misalnya, seperti ini. Namun dia ketika diwukuf di Arafah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah dia lakukan. Itulah bagaimana kita tidak bersemangat untuk pergi haji. Para muslim dan muslimat Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga sunnah di dalamnya atau kewajiban di dalamnya juga adalah adaul haji wal umrah. Melaksanakan haji dan umrah. Kemudian juga di dalamnya ada puasa Arafah. Ya, puasa Arafah, dan hal ini, puasa Arafah ini jangan sekali-kali sampai kita meninggalkannya. Kalau kita tidak mampu untuk puasa 1 sampai 8, jangan tinggalkan 9 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah adalah puasa yang muqayyad, puasa yang telah ditentukan harinya dan pahalanya. Ya, sehingga wajib untuk seorang berniat ketika puasa 9 Zulhijjah ini di malam hari. Ya, di malam hari. Karena termasuk sunnah, puasa sunnah yang muqayyad. Ya.
Kalau kita puasa, kalau kita berniat di siang harinya, ya, maka nggak termasuk hari 9 Zulhijjah, kurang. Ya, harinya tidak sempurna. Makanya dianjurkan untuk berniat di malam harinya. Ya. Kemudian di antara pahalanya, ya, puasa Arafah tersebut, ahtasibu. Kata Rasulullah SAW, saya berharap ayukaffiras sanatal lati qablaha wa ba'daha. Saya berharap orang yang berpuasa Arafah akan terhapus dosa-dosanya, ya, dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu yang dia lakukan, dan dosa-dosa yang belum kita lakukan 1 tahun selanjutnya. Ya, lihat bagaimana keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dosa yang belum kita lakukan sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa 1 tahun ke depannya belum kita lakukan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ampuni kalau kita puasa 9 Arafah ini, 9 Zulhijjah ini. Ya. Dan puasa ini khusus untuk orang-orang yang tidak sedang haji. Ya. Adapun orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, dia tidak boleh puasa. Kenapa tidak boleh? Untuk dia kuat beribadah di sana. Ya. Kuat, karena sebagian orang yang berpuasa itu lemas. Sampai-sampai lemas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian sunnah di dalamnya juga yang terakhir adalah at-taqarrubu ila Allah taala bi dzibhil adhahi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Dengan menyembelih hewan kurban. Nah, di sini sedikit kita akan bahas sedikit karena waktu juga fikih tentang kurban. Ya. Yang pertama adalah hukumnya. Yang pertama adalah hukumnya. Hukum berkurban, para ulama bersih pendapat. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Para ulama yang lain seperti ulama Hanabilah mengatakan wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ya. Nah, perselisihan para ulama tentang sunnah muakkadah atau wajib bagi yang mampu. Ya. Ini selayaknya untuk tidak ditinggalkan bagi seorang muslim yang dia mampu untuk melakukan hal tersebut, yaitu kurban. Ya. Kemudian juga para ulama membolehkan untuk berhutang. Untuk berhutang demi melakukan ibadah ini. Ya, dengan syarat dia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Yang kedua, hewan kurban apa yang disembelih, yang dikurbankan di hari tersebut? Ya, yaitu bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, onta, sapi, kemudian kambing. Onta, sapi, kemudian kambing. Kuda boleh enggak? Enggak boleh. Ya, di zaman Nabi ada kuda, namun tidak digunakan untuk kurban. Kerbau boleh enggak? Syekh Utsaimin rahimahullah membolehkan, karena termasuk spesies dengan sapi, disamakan dengan sapi. Ya. Namun orang-orang tentu mereka lebih hati-hati. Ya, nggak pernah kita dengarkan orang-orang berkurban dengan kerbau. Ya, paling sapi atau kambing. Ya. Kemudian kapankah hari kurban tersebut? Hari kurban itu dimulai setelah sholat Id, tanggal 10 Zulhijjah. Setelah sholat Id, ini lebih utama, setelah sholat Id. Kemudian di hari 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Boleh nggak berkurban di malam hari? Boleh, tapi lebih utama di siang hari. Ya. Para muslim dan muslimah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah adab.
adab berkurban dan sunnah-sunnahnya. Yang pertama, orang yang berniat untuk berkurban tidak boleh mencukur semua bulu atau badan yang ada di tubuhnya. Ya, semua bulu atau rambut yang ada di tubuhnya, di badannya. Gak boleh dia cukur untuk orang yang berniat. Misalnya di tanggal 1, 2, 3, 4, 5 gak ada niat untuk berkurban. Ya. Di tanggal 1, 3, 4, 5 dia sudah cukur semua, cukur ini. Ya, cukur kumis dan seterusnya, jenggot haram dicukur. Ya, tanggal 1, 4, 3, 5, ya 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Tapi dia berniat untuk berkurban di tanggal 6-nya misalnya. Maka dari tanggal 6 itu sampai kurbannya disembelih tidak boleh dia cukur-cukur. Siapa yang enggak boleh? Yang berkurban saja. Siapa itu? Ya, kepala rumah tangga. Suami atau ayah. Ya, adapun istri, ibu, anak, ya, yang dia tanggung misalnya, yang dia di bawah tanggungannya, itu dia tidak mengapa untuk mencukur dan seterusnya. Yang nggak boleh adalah ini kepala keluarga itu. Ya. Namun kalau tidak sengaja itu boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, misalnya dia keramas misalnya, terus rontok, tidak mengapa. Ya. Kemudian kalau sengaja itu haram dan berdosa, wajib dia bertobat dan istighfar. Ya, namun tidak membuat cacat kurbannya, enggak. Pahala kurbannya enggak cacat. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kenapa di antara hikmah enggak boleh cukur ini, cukur itu? Ya. Untuk yang berkurban. Kenapa? Agar semua ajza, semua anggota badan itu dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian yang kedua adalah istiqbalul qiblah inda dzabh. Sunnah hukumnya ya. Menghadapkan kurban itu menghadap kiblat. Itu hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Kalau seandainya ada yang membelakangi kiblat, ya, kurbannya sah. Kurbannya sah. Ya, karena enggak wajib. Ya. Kemudian ihdadus syafrah, menajamkan pisau, alat untuk menyembelih. Yang ketiga, nahrul ibil wa dzabhus syat wa takhir bain az-zabh wa an-nahr fil baqar. Nahar, ibil itu cara sembelihnya dengan nahar. Itu dengan berdiri. Onta itu berdiri, kita juga berdiri sembelihnya seperti ini. Kemudian kalau syat itu apa ya? Kambing ya. Kalau kambing itu dengan duduk ya, sembelih. Maksudnya dengan kita ya seperti sekarang lah kita lihat. Tidak berdiri misalnya. Ya, atau tidak mendirikan kambing tersebut cara sembelihnya dengan ditidurkan. Itu kalau kambing. Nah, kalau bakar, kalau sapi boleh milih, boleh disembelih dengan keadaan berdiri sapinya, boleh juga dengan ditidurkan. Ya. Kemudian juga at-takbir inda dzabh. Bertakbir ketika dzabh. Ini sunnah hukumnya. Kalau bismillah itu wajib hukumnya. Wajib. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seorang itu lupa baca bismillah ketika nyembelih kurban, itu jadi bangkai. Ya. Jadi bangkai dan dia jagalnya wajib untuk mengganti rugi. Ya, makanya bahaya jadi jagal juga. Ya. Kemudian si jagal ya dia harus sebagai seorang muslim ya yang rajin sholat. Hindari jagal yang tidak sholat. Hindari jagal yang tidak sholat. Ya. Muslim yang rajin sholat. Dan boleh juga orang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yaitu Nasrani dan Yahudi. Dia boleh sebagai jagal dengan syarat dia baca bismillah. Ya, dengan syarat dia baca bismillah. Kemudian yang keenam, dia yang disunahkan juga menyembelih kurbannya itu disembelih sendiri kalau dia mampu. Ya, itu sunnahnya. Kalau dia mampu.
Kemudian yang selanjutnya al-aklu wal it'am wal iddikharu min al-udhiyah. Seorang yang berkurban boleh dia memakan kurbannya sendiri, boleh. Kemudian dia kasih orang lain, kemudian dia simpankan untuk dirinya sendiri untuk kedepannya, boleh. Ya. Karena sekarang banyak orang berpikir bahwasanya kita nggak boleh makan hewan kurban kita. Ya, sungguh rugi kita seperti itu. Ya. Kemudian manakah yang lebih utama, nyembelih atau bersedekah seharga sembelihan tersebut? Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, orang-orang lebih butuh duit daripada daging misalnya. Ya. Maka para ulama mengatakan tetap yang lebih utama adalah sembelih, kurban. Berkurban itu lebih utama daripada bersedekah dengan seharga kurban tersebut. Walaupun bagaimanapun keadaan manusia pada saat ini. Ya, di zaman Nabi SAW juga pernah krisis. Ya, krisis ekonomi misalnya. Tapi Nabi SAW menganjurkan dan memerintahkan para sahabat untuk berkurban. Ya. Kemudian syarat sahnya sembelihan. Yang pertama tasmiyah. Ya, syarat sahnya sembelihan yang pertama membaca bismillah. Yang kedua mengalirkan darah. Ya. Kemudian hukum berkurban, meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada 3 hukum, ada 3 keadaan. Yang pertama, pahalanya diniatkan untuk yang sudah meninggal ini boleh. Yang kedua, yang meninggal dunia berwasiat, sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat untuk nanti dikurbankan kambing misalnya. Ini boleh. Ya. Dan yang menjalankan wasiat dia boleh cukur ini cukur itu boleh. Karena yang berkurban adalah si mayit, wasiatnya tadi. Ya, bukan dia yang berkurban. Dia hanya wakil saja. Ya. Kemudian yang ketiga, secara tersendiri niatnya hanya untuk si mayit. Misalnya saya beli kambing ini untuk kurban atas nama kakek saya yang sudah meninggal dunia misalnya. Ya. Ini enggak sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan enggak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh dan tidak sampai pahalanya. Ya. Kemudian juga pahala niat itu akan sampai ke keluarga kita. Keluarga yang terpenuhi unsur-unsur berikut ini, syarat ini. Yang pertama, dia adalah keluarga nasab, sebagai nasab kita. Ya, itu pahalanya sampai. Yang kedua, tinggal bersama kita, serumah bersama kita. Makanya nggak boleh kita niat pahala kurban kita niatkan juga untuk pahalanya untuk bibi kita yang nggak serumah misalnya. Nggak boleh. Sepupu juga nggak dapat itu. Jadi yang pertama dia senasab, ya, serahim misalnya. Yang kedua tadi dia serumah, ya. Yang ketiga adalah di atas tanggungan, nafkahnya dia yang menafkahi, ya, nafkahnya di atas tanggungan si yang berkurban, ya. Misalnya kalau seandainya ya bibinya di situ misalnya, atau siapa kakeknya di situ misalnya, serumah dia juga yang menanggung ininya, kurbannya, apa nafkahnya setiap hari misalnya, maka itu insya Allah sampai pahalanya, karena terpenuhi 3 unsur syarat ini. Ya. Kemudian juga ada masih banyak lagi, ya, dan sudah tersebar juga tulisan dari Ustadz Ahmad Ansori, ya, hafizullah taala, yaitu pertanyaan-pertanyaan sering timbul di ketika saat kurban. Ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.